Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya akan melanjutkan lagi, kembali lagi di channel Nur Nafia. Saya akan melanjutkan lagi terkait algoritma pemrograman praktikum, di mana saya masih membahas array. Nah, tadi array yang saya bahas adalah array 1 dimensi, berikutnya adalah array yang 2 dimensi ya. Array 2 dimensi. Kalau 2 dimensi, maka dia mempunyai lebih dari 1 baris, mempunyai lebih dari 2 baris. Itu array 2 dimensi. Jadi artinya baris dan lebih dari 1 kolom. Ini ada kesalahan, 1 kolom. Ada kesalahan nulis. Nah, yang dimaksud dengan array 2 dimensi berarti ada misal kayak matrik. Matrik kan mempunyai ordo ya istilahnya, mohon maaf. Matrik itu mempunyai ordo. Ordo itu berarti berapa barisnya dikalikan berapa kolomnya. Nah, berapa jumlah kolom. Nanti kalau terkait pembahasan sebelumnya bisa dicek di channel saya Nur Nafia di video-video sebelumnya, baik terkait algoritma pemrograman dasar, bagaimana melakukan input output, for atau perulangan, kondisi menggunakan if atau switch, bisa dicek, dan array 1 dimensi sebelumnya. Nah, berikutnya yang ordo, yang matrik, yang array 2 dimensi atau istilahnya matrik yang mempunyai ordo baris kali kolom. Berarti contoh misalkan ini ya, contoh misalkan saya punya array 1 dimensi. Array 1 dimensi yang pertama kayak gini. Misalkan 78 76 70 65,60. Ini array yang pertama. Misalkan kalau mau dibalik gimana? Ini membalik ya. Membalik. Kalau dibalik kan harusnya hasilnya adalah kayak gini. Mohon maaf. 60,65,70,76,78. Ini kalau dibalik ya. Kalau dibalik gimana caranya? Masih saya taruh di package yang sama terkait array ya. Nanti kalau buat package lagi enggak masalah, tapi saya taruh yang sama. Array balik. Jadi ini artinya arraynya dibalik. Ini masih contoh 1 dimensi arraynya. Misal saya nggak menggunakan inputan, jadi saya nggak pakai scanner. Jadi langsung membuat fungsi utamanya. Seperti ini fungsi utamanya. Misalkan arraynya nilai, yaitu tadi nilainya 76, 78, 75, 65, 60 misalkan. Nah, caranya balik gimana? Misalkan saya simpan di nilai balik. Misalkan panjangnya 5 karena yang atas juga 5. Nah, kayak gini. Saya buat kayak gini ya. For, atau saya nggak buat kayak gini juga nggak apa-apa, cukup dibalik aja karena balik kan. Kecuali kalau nanti saya operasikan. Mohon maaf sebentar ya. Saya lanjut. Nah, di sini saya buat loopingnya. Baik, looping itu dimulai dari ada mulainya, berhenti, dan loopingnya iterasinya. Nah, ini iterasinya saya mulai dari 0 karena indeks dimulai dari 0, kemudian nilai i kurang dari nilai dot length panjangnya i plus plus. Nah, ini kalau ini ya langsung ngecek dari sini lah. Tadi kan disuruh membalik. Berarti caranya membalik gimana? Langsung aja diambil dari, nah ini
I adalah nilai dari tertinggi, nilai lengthnya panjang. Kemudian I harus lebih besar sama dengan 0. Terus I min. Ya, I min. Ya. Terus bentar, ini. Nah, ini. Terus kalau mau nampilkan kan disuruh membalik saja. Ini cara membalik. Berarti nilai I. Nah, biar dia menampilkannya nanti setelah apa? Satu baris, berikutnya pindah baris, dibuat println ya. Println itu untuk menampilkan agar pindah baris. Ini ada apa kok merah? Oh, ini ada kurang plus ya. Jadi sebenarnya kalau mohon maaf ya, saya ngasih tahu sebelumnya kalau orang ngoding saja itu banyak yang bisa. Tapi kalau ngecek mana yang bermasalah, ini maksudnya apa, tidak semua orang bisa. Tapi kalau hanya menulis saja, menulis codingnya aja, banyak orang bisa. Kenapa? Karena di internet pun banyak sekali resource-resource terkait code yang mau kita pilih, yang mau kita buat apa, tinggal milih ya. Tapi kalau ini errornya kenapa, maksudnya apa, tidak semuanya paham. Makanya jangan di skip videonya, karena setiap apa video ini ada penjelasannya ya. Kita running, ini kalau array-nya dibalik ya, membalik nilai array. Ini bermasalah di baris ke-6 di sini. Bentar, saya buat ini aja langsung, bukan length. Misalkan 5. Oke. Saya running lagi. Oh ya, nggak mau 5 ya, 4. Lebih dari sama dengan. Nah, kayak gini harus. Nah, tadi yang length yang juga mau sebenarnya. Nah, ini dibalik. Nah, itu cara membalik. Jadi tinggal hanya dibaca indeksnya aja dibalik ya. Ini cara baca indeksnya. Jadi indeks itu dimulai dari ini nanti 4, 3, 2, 1. Jadi min. Makanya di sini loopingnya min. Nah, kalau menggabungkan array bagaimana? Misal saya punya array yang pertama ini, terus array yang kedua, misalkan sama ya, saya 5 isinya 5, berarti misalkan contoh 65, 60, 70, 50, 65. Nah, misal ini. Nah, saya contohkan kalau misalkan kita melakukan array-nya digabung, array gabung, penggabungan itu banyak sekali, banyak macam array gabung. Nah, misalkan yang saya gabung itu nanti akhirnya menjadi satu misalkan. Nah, ini nanti jadi 1 bisa, atau bisa juga saya buat jadi array 2 dimensi. Contoh ya, ini kalau saya buat jadi 1 sama array 2 dimensi, saya tunjukkan. Saya nggak pakai scanner, kenapa? Karena saya nggak melakukan import, karena saya nggak ngasih inputan, jadi langsung cukup buat fungsi utamanya. Harus ya ada fungsi utamanya, void main-nya. Sama seperti kalau kita ngoding C++ kan ada main utamanya. Nah, terus di sini array yang pertama nilai 1, terus nilai
nilai 2, nilai yang kedua, sebentar, mohon maaf ya, saya belepotan ngomongnya. Nah, nilai yang kedua ini saya copy langsung aja. Nah, saya punya array gabungan, saya tulis gabung. Nah, new int, karena ini 5 berarti 10 ya, sama int. Nah, ini 2 gabung, jadi ini artinya 2 dimensi. Nah, kalau 2 dimensi kurung sikunya 2 ya. New int panjangnya, karena nanti kan jadi ini baris pertama, ini baris kedua, berarti ya kayak gini, akhirnya ini jadi 2 dan di sini 5 kolomnya. Jadi ini menunjukkan ordo baris, ini ordo kolom. Nah, ordo kolom. Nah, terus berikutnya kalau mau menampilkan hasil gabung dan 2 gabung, langkahnya gimana? Pakai perulangan. Kalau ini berarti perulangannya for-nya cukup 1 kali. For bet i sama dengan 0. I sampai 10 ya. Kenapa? Karena ini gabungnya nanti jadi 1, berarti kan 10. I plus plus I plus plus berarti gabung. Gabung I. Oh, bentar, maaf ya. If jika I kurang dari 5, jadi yang 5 itu yang ini, sampai ini, nah, berarti gabung I sama dengan nilai 1 I ya. Terus if lagi, bentar, else jika tidak berarti gabung I sama dengan nilai 2, karena nilai 2 itu kan tetap bacanya, ini kan bacanya indeks ke 0, ke 1, berarti ya kalau ini sebentar ya, caranya agar loopingnya, oh saya tak buat looping sendiri aja, nambah ini bed in apa ya, indeks int sama dengan nol int. Ini saya pindah, sebentar, saya logikanya adalah dia tetap akan gabung, dimana ini adalah 0 ya. Jadi nanti kalau saya buat I, nanti dia nggak baca ini, nanti bermasalah. Saya taruh sini kurung kurawal biar perintahnya nggak int plus plus. Nah, terus untuk menampilkannya seperti biasa ya, caranya nampilkan. Oh, sebelum ditampilkan saya buat untuk yang penggabungan ini array apa,
Yang array 2 dimensi berarti, kalau array 2 dimensi berarti ada 2 kali looping. Maaf, ada salah. Ini for-nya saya copy. For yang pertama, for batch sama dengan I sama dengan 0, J ya, berikutnya J sama dengan 0. Ini panjangnya sampai 2, ini karena baris, yang itu baris, yang ini adalah kolom. Kolomnya sampai 5, J plus plus ya. Nah, yang ini jangan lupa kurungnya dicek ya, ini kurungnya ini biasanya kan ada warna kuningnya, biar jadi error itu harus tahu yang mana ya. Nah, berikutnya yang 2 gabung sama dengan I J. Nah, nilainya berapa? Jadi kalau I-nya sama dengan 1, nah, saya buat if lagi. If jika I kurang dari 1 ya, oh maaf ini ya, kurang dari 1 berarti 2 gabung 1 J sama dengan nilai 1 J ya. Kalau tidak, ini kurungnya ya, nah ini warna kuning, jika else, nah else yaitu 2 0 ya, 0 2 gabung J sama dengan nilai 2J. Nah, ini penggabungan yang model kedua karena 2 dimensi, jadi ada 2 kali looping, baris 16 dan baris 17 untuk loopingnya. Nah, untuk menampilkan, nah ini ya, untuk menampilkan yang pertama, yang ini, nah dicek kurungnya. Nah, ini system.out.print learn system.out.print plus gabung I ya, gabung I. Tuh, ini berikutnya yang for kedua, yang ini untuk menampilkan yang ini. Jadi harus dipahami flow-nya. Ini ada merah, kenapa? Nah, ini kurungnya kurang ya, kayak gini dah. Jadi kurang ya kurungnya. Jadi itu, jadi harus paham betul mana kesalahannya. Nah, tinggal tampilkan sistem plus 2 gabung I J. Nah, kita running. Sebelumnya kita tambahkan ini biar nanti pindah baris. Nah, oh ya, ini kurang, kalau yang ini harus di ini ya, pindah baris ya setelah ini. Nah, saya running lagi. Nah, ini hasilnya. Ini adalah array gabungan yang pertama, ini adalah array gabungan yang kedua, di mana ini adalah 2 dimensi. Kalau 2 dimensi itu harus ya, harus yang dimana kalau menampilkan habis perulangan for J-nya selesai, baris pertama selesai, berarti berikutnya harus ada learn biar pindah baris. Kalau enggak ya nanti kayak tadi gabung ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan komentar, jangan di skip. Kenapa? Karena ini adalah penjelasan terkait array 1 dimensi dan 2 dimensi.
array 2 dimensi itu caranya deklarasikan seperti ini ya, ini ya. Saya blok baris ke-7. Nah, kalau yang baris 6 itu masih array 1 dimensi tapi digabung hasil penggabungan nilai 1 dan nilai 2. Yang array 2 dimensi itu penggabungan dari ini. Ya. Jadi caranya seperti ini penggabungannya. Kalau caranya balik ya cukup dibalik indeksnya aja. Semoga dipahami, jangan di skip. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.